Ya, Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, hari ini kita kuliah eh, dosen. Putus, Pak. Sekarang bagaimana? Adit, suara Pak Adit putus-putus nggak? Enggak, Pak, jelas. Jelas. Baik ya. Putus-putus, Pak. Ya, berarti sinyalnya tempatnya Rizky ya, agak kurang, koneksinya kurang bagus ya. Ini saya sama Adit lancar aja. Adit juga suaranya lancar. Ya. Ya, Pak. Baik. Baik, hari ini kita coba kalian presentasikan terlebih dahulu capaian dari tugas perancangan interior rumah tinggal. Jadi kalau kemarin kan bisa dipadukan antara yang tipe 72 untuk arsitektur, untuk landscape. Jadi denahnya bisa dipadukan ya. Hari ini kita akan coba untuk melihat hasil perkembangan penerapan konsep yang telah kalian ajukan pada waktu sebelumnya ya. Jadi mungkin nanti bisa per bagian-bagian ya. Jadi waktu kita tinggal 3 minggu untuk UTS ya. Jadi tugas untuk ini sudah pertemuan ke-6, mestinya misalnya sudah mulai konsepnya mulai diterapkan dalam perancangan. Mungkin kalian mulai dari ruang tamu atau dari mana saja boleh ya, tidak harus sama satu sama yang lainnya, tapi yang penting ada progres, ada perkembangan dari perancangan interior rumah tinggal kamu. Ya. Baik, yang sudah siap siapa ini? Adit, siap Adit? Yang di PC baru loading, Pak. Ya, siapkan dulu. Rizky, sudah siap? Siap. Oke. Kalau sudah langsung aja. Adit sambil menyiapkan. Gimana, Pak? Ya, laporkan progres report Gimana, Pak? perancangan interior rumah tinggal. Sampai mana? Rizky? Halo, tes. Tes 1 2. Ya. Tes. Dan kalau sudah siap mulai, Riz. Bentar, Pak. Putus-putus. Ya, silakan. Tak cari dulu filenya. Dewi, bagaimana Dewi? Wi, kamu Wi. Nah, ini Adit sudah mulai. Dewi, si Adit. Ya, Adit dulu aja. Saya masih merancang. Hah? Menambah konsep, Pak. Masih menambah konsep. Gimana, Wi? Didekatkan mikrofonnya, dekatkan aja. Kemarin masih nambah konsep. Masih? Apa itu? Suara apa? Salah satu dimatikan dulu. Ada nyamuk lewat. Apa itu? Mic-nya dimute atau Salah satu dimatikan ya. Udah ya, Pak? Ya, oke. Nggak gema ya? ngoeng. Oke, silakan gambarnya, mulai videonya. Kaget aku. Ayo, Dit, kamu dulu, Dit. Jadi macet-macet ya. PowerPoint ya, Pak?
Ya, Wah, 5 slide. Beri tepuk tangan. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang desain interior, tapi dengan konsep saya yaitu penggabungan atau kolaborasi dari perancangan suasana hangat dengan retro modern pada interior hunian modern. Wes. Secara abstraknya, gaya modern lain karena adanya tuntutan hidup yang serba praktis dan canggih. Suasana hunian bergaya modern umumnya terkesan dingin dan tak berjiwa akibat desain dan bahan yang lebih banyak menitik beratkan pada fungsi dan efisiensi. Segala sesuatu ditampilkan polos dan minimalis agar lebih mudah dalam perawatan. Untuk menghilangkan kesan dingin dan tak berjiwa, perlu disiasati agar suasana ruangan menjadi hangat sebagaimana layaknya sebuah hunian. Ini saya ambil garis besarnya saja untuk hemat waktu. ya. Terus mempunyai tujuan, gaya modern menggunakan prinsip form flow function, bentuk mengikuti fungsi. Kemudian kalau dari segi gaya yang saya ambil ini, menggunakan perpaduan gaya hangat, yaitu mementingkan keindahan atau estetikanya tanpa mengurangi nilai-nilai fungsi. Nah, untuk memberikan kesan hangat pada ruangan dan retro modern atau klasik dengan gaya modern, memerlukan bahan alami berupa kayu. Bahan yang paling banyak digunakan untuk interior dan arsitektur. Bahan kayu digunakan baik untuk struktur seperti kolom dan balok rumah, juga sebagai elemen pendukung ruang seperti kusen, pintu, jendela. Kalau menggunakan stainless atau besi, maka kesan kehangatannya pun hilang karena hanya mementingkan konsep sederhana atau minimalis. Nah, untuk seperti gambarannya ada di gambar sebelah kiri ini, lantai interior yang berlanjut ke teras dilapisi dengan kayu damar laut dengan finishing natural. Kalau gaya retro klasik dengan sentuhan hangat ini menggunakan warna-warna natural karena supaya tidak hilang serat-serat alaminya. Banyak jenis kayu yang dapat digunakan dalam interior, tetapi harus tetap memilihnya dengan cermat. Untuk elemen eksterior seperti lantai, teras, atau rangka atap, kayu yang digunakan harus kuat dan tidak mudah lapuk. Contoh kayu ulin dan damar laut. Untuk interior, biasanya pemilihan kayu lebih dipertimbangkan pada dasar dan bentuk serat kayunya. Jadi ada teknik-teknik pemotongannya tersendiri. Kemudian ada sentuhan bambu. Memang bahan bambu tidak sepopuler kayu. Ketahanan dan kekuatannya dianggap kurang memadai apabila dibandingkan dengan kayu. Ini biasanya yang menggunakan hanya pada negara Asia Timur. Contoh Cina, kalau di negara-negara Eropa atau Indonesia lebih condong menggunakan kayu. Kemudian bahan alami lainnya ada batu alam. Ada ratusan bahkan ribuan jenis batu alam di bumi. Setiap batu memiliki karakter dan warna sendiri. Dari dulu batu alam sangat populer digunakan sebagai bahan bangunan. Misalnya marmer yang kesannya mewah dan elegan karena urat-uratnya yang unik sehingga biasa digunakan pada interior bergaya klasik. Batu ini kebanyakan meniru pada desain-desain pada negara Eropa atau Italia. Nah, ini contoh kamar mandi dengan furniture built-in dari kayu lapis dipadu dengan dinding berlapis batu granit warna hitam. Nah, ini ada kayu, batu granitnya seperti ini. Maka akan timbul kesan elegan. Jika rumah yang kita miliki bisa didesain seperti hotel atau tempat-tempat wisata, akan memberikan kesan yang terasa nyaman.
Pada gambar 3, batu kali susun sirih untuk dinding, kisi-kisi kayu pagar, pavels yang ditebar di lantai, sebuah komposisi material. Kalau ini bisa untuk yang di dekat taman. Gitu. Teraso, bahan penutup lantai dan dinding yang pernah populer di tahun 70-an, kini kembali digunakan pada desain interior modern. Rupanya setelah kepopuleran keramik menyurut, teraso pun kembali dilirik untuk dipergunakan. Teraso hadir tidak hanya dalam warna off-white atau krem, tetapi kini dalam nuansa warna yang lebih beragam seperti hijau, merah, bahkan hitam. Nah, untuk menyinggung warna, dalam retro modern atau yang kesannya hangat ini, biasa warna yang dipilih adalah hijau gelap atau dark green, dark brown atau coklat gelap, krem. Condong warna seperti itu. Sentuhan klasik, etnik, ataupun rustik pada perabot akan menciptakan atmosfer yang hangat di dalam rumah bergaya modern. Namun, agar dua gaya yang dipadukan tersebut tidak bertabrakan, ada aturan main yang perlu diperhatikan. Apabila memasuki sebuah hunian modern kosong tanpa perabot, pasti suasana dingin. Nah, ini perabot ini sebenarnya hanya perabot hiasan, bukan perabot rumah seperti kulkas atau TV dan sebagainya. Nah, ini merupakan gambaran sebuah sofa berwarna merah dengan stol yang mengambil inspirasi dari furnitur klasik. Jadi furnitur yang dimaksud di sini itu ada seperti hiasan di meja ini, kemudian ada kursi yang tidak bersifat minimalis dengan dibalut kain, sentuhan gaya etnik untuk interior modern, hangat berbeda. Gaya interior etnik bersumber dari latar belakang kebudayaan tertentu dan budaya lokal inilah yang dapat diangkat sebagai sentuhan etnik dalam interior modern. Banyak ragam budaya kalau di Indonesia seperti Bali, Betawi, Sumatera, Jawa, dan lainnya. Terus penggunaan seperangkat meja antik dari Jawa Tengah sengaja dihadirkan. Berkonstruksi modern untuk memberi suasana hangat. Contoh ini kan ada meja, diberikan hiasan, itu kan dapat menghiasi ruang tamu, bahkan ruang santai. Perabot bergaya rustik membawa ingatan pada peradaban awal, di mana pada saat itu sudah tercipta beberapa perabot untuk kebutuhan dasar seperti meja, kursi, dan tempat tidur. Biasanya kalau ini hiasan yang dari bahan benda-benda prasejarah agar membersihkan kesan primitif atau lampau. Meja konsol bergaya Cina dengan patung rustik di atasnya berada di tengah ruangan bergaya modern. Pemilihan menyerah estetika, boleh dikatakan tak ada rumah sama sekali sepi dari aksesori. Untuk aksesori ini yang dimaksud adalah berupa lukisan atau gambar dinding. Nah, seperti lukisan, artwork, pernik, dan rangkaian bunga. Biasanya ada yang memberikan tanaman-tanaman replika pada dinding-dinding. Nah, ini merupakan hiasan dinding berupa lukisan instalasi digelar sebagai point of interest pada bidang dinding yang masuk ke dalam. Ini merupakan bingkai, kemudian ada hiasan dindingnya. Lukisan modern kontemporer berwarna kuning terasa menyatu harmonis dengan sofa hijau lumut dari bahan velvet. Hiasan berupa lukisan salah satu aksesori yang paling banyak digemari karena merupakan aksesori yang simple dan awet tentunya. Beberapa aksesori etnik seperti gong, sepasang patung wayang golek, dan patung-patung Buddha dihadirkan untuk mengisi area bathtub. Ini kalau untuk rumah yang di atas tipe 72 mungkin bisa sebagai gambaran. Tapi kalau untuk di 72 masih jarang. Kemudian ada rangkaian bunga untuk mempercantik penampilan ruangan juga termasuk aksesori.
Nah, ini ada rumput-rumputan di dalam gerabah menyegarkan area ruang makan, penambahan nilai atau unsur aksesori pada tempat makan. Penggunaan soft furnishing, suasana nyaman dan hangat tidak cukup dihadirkan lewat bahan, bangunan, dan perabot. Elemen interior perlu dihidupkan dengan soft furnishing agar hunian modern semakin nyaman untuk ditinggali. Jadi, untuk soft furnishing itu berupa perabot, sofa, armchair, bench, ottoman, dan lain-lain yang dia memiliki fungsi dan sekaligus untuk keindahan. Juga ada penambahan kain. Biasanya kursi sudah dari pabrikan sudah dibikin seperti produk tersebut, namun bagi konsumen masih kurang bagus sehingga ditambahkan pembalut berupa kain agar lebih atraktif. Jendela untuk pada konsep desain ini menggunakan bahan kayu, seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Nah, ini contoh jendela agar lebih hidup. Wooden blind mampu meredam meriahnya motif dan tekstur yang dikeluarkan oleh perabot rumah. Lantai, walaupun bahan-bahan yang dipilih untuk menutupi lantai rumah sudah berasal dari alam seperti parquet, papan, atau batu-batu alam, tapi masih perlu melakukan soft furnishing terhadap bidang horizontal tersebut. Jadi, kalau lantai ini sebenarnya yang dimaksud ini adalah karpet atau kain, bahan kain untuk melapisi di atasnya. Nah, ini contoh karpetnya. Ini kan sudah menggunakan granit, kemudian diberikan berupa soft furnishing lah, istilahnya karpet. Natural floor covering membuat suasana ruang keluarga menjadi lebih nyaman. Warna-warna pilihan seperti yang dijelaskan pada awal adalah yang paling sering off-white, beige, coklat, matte color, atau warna kusam seperti abu-abu. Udah lah. Oke. Ya. Eh, jadi selanjutnya nanti konsep kamu ini ya secara perancangan di SketchUp mulai diterapkan ya di ruang tamumu, bagaimana penggambaran grafisnya di dalam rancangan interior kamu melalui SketchUp. Ya. Juga tadi ada termasuk furniture. Ini kan retro klasik. Iya Pak, retro klasik disentuh dengan model hangat. Iya. Retro klasik tapi disentuh dengan model hangat. Artinya sebenarnya ini kan desain yang modern. Sekarang ini bangunan-bangunan yang modern itu memang tadi kehilangan sentuhan kehangatan. Ya. Jadi naturalisasi dari sifat hubungan manusia yang alamiah itu tidak pernah lepas dari lingkungan alamiahnya, itu dibawa menjadi suasana di dalam rumahnya tadi. Penggunaan batu-batu alam, kemudian tadi ada unsur-unsur vegetasi tumbuhan, ya. Jadi tadi kayu, penggunaan kayu, mengekspos tekstur, walaupun gayanya, desainnya tetap modern, tapi sentuhan dari bahan kayu itu tadi membawa kehangatan. Kehangatan ini sebenarnya bukan yang dimaksudkan kan bukan panas kan, suhunya kan? Bukan Pak, Bukan. itu maksudnya ada nilai-nilai seninya. Ya, kehangatan ini lebih hidup sebenarnya. Ya. Jadi lebih hidup sebagaimana hidupnya manusia ini itu terkait tidak hanya persoalan material yang bendawi yang mati. Jadi interior itu lebih akrab dengan manusia. Jadi kehangatan itu sebenarnya menyangkut aspek dinamis
dalam sifat hubungan antara benda-benda mati tadi, unsur-unsur interior yang merupakan benda-benda yang mati, tidak menciptakan suasana kehangatan, suasana hubungan yang lebih menghidupkan, yang akrab, gitu ya. Jadi tadi walaupun lantainya itu dari batu, ya, dari teraso ataupun marmer atau granit itu, tapi dibubuhkan soft furniture-nya yang dimana menjadikan suasananya lebih hangat tadi, ya, lebih akrab, lebih mendekatkan pada sifat natural dari hubungan manusia dan alam lingkungannya. Ya. Jadi tidak hanya merupakan suatu benda-benda mati yang terkesan dingin, gitu kan. Jadi lebih hidup. Jadi karakter hidup itu kan kehangatan. Orang mati itu kan dingin. Gitu ya. Jadi yang dimaksudkan hangat ini bukan dalam arti suhu atau tapi arti suasana terkait itu. Itu dijelaskan dan bagaimana itu menciptakan itu dalam rancangan interior nanti. Tentu perabotnya saya tidak tahu apakah kamu perlu, nanti juga ada tugas untuk furniturnya juga ya. Jadi kalian juga furniturnya itu sebagian kalian tidak hanya ngambil dari koleksi warehouse, tapi juga kalian bisa merancangkannya. Ya, kalian coba bangun, nanti juga akan ada tugas untuk bahwa sebagian furniturnya memang kamu dibangun gitu ya. Jadi pakai SketchUp lagi dibangun. Misalnya ya, apakah kamu ngambil beberapa perabotnya, itu nanti dibangun tersendiri. Sehingga nanti ada desain furniturnya juga ada tugas untuk desain furniturnya ya. Jadi supaya kita juga salah satu bagian dalam perancangan interior kan elemennya adalah perabot. Nah, perabot itu bisa mengambil perabot yang sudah jadi sesuai dengan konsepsi yang kita harapkan, yang cocok relevan dengan konsepsi yang mau kita bangun, tapi juga bisa kita rancangkan khusus untuk mencapai suasana di situ. Ya. Nah, nanti furniturnya juga dibangun gitu ya. Kemudian kalian secara mingguan melaporkan ya, walaupun mungkin tidak semuanya akan dipresentasikan ya, tapi karena kita membatasi pertemuan kita hanya 30 menit ya di mana di dalam kelas virtual ini, kelas online ini ya, yang tatap muka streamingan begini cuma 30 menit. Jadi tadi sebenarnya kalau semuanya ready ya, bersamaan ready, itu bisa kayak kelas pagi tadi 3 orang itu bisa presentasi ya. 3 orang bisa presentasi. Tapi untuk ini nampaknya kita sementara cukup Adi dulu, nanti disiapkan dulu. Rizky, gimana Rizky? Ini tidak selancar kemarin kelihatannya sinyalnya si Rizky. Udah ketemu filenya. Udah ketemu filenya? Iya. Tadi nyari, terus ini udah ketemu. Oke, ya sudah. Coba silakan. Oh iya. Jadi minggu Saya depan buka dulu. ya, Dewi. Saya buka dulu filenya. Agar sinyalnya itu bisa menyampaikan ya, disiapkan. Tadi bagaimana caranya ya? Nanti minggu depan disiapkan, presentasinya dibikin. Oke, Rizky silakan. Oke, bentar. Masih loading. Yoris, detik-detik terakhir. Buka. Pakai webcam Yoris, mukamu gelap. Ya. Pakai tekniknya Adit itu bisa pakai PC sama web HP ya, jadi juga digabungkan. Kameranya. Pakai webcam gelap kok, Pak, nggak kelihatan.
Pak Edi saja pakai webcam eksternal. Jadi Pakai eksternal. Droid Cam ya, Pak? enggak pakai webcam yang di luar USB Oh, itu. tambahan kamera Ya, sendiri. Kalau pakai bawaannya itu ya itu kayak Rizky itu kabur. Apa? Ya Rizky silakan. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan. Ini saya sudah sampai ruang tamu. Kemarin coba cari jurnal, dapat satu, dan saya terapkan pada interior saya. Oke, langsung saja. Judulnya adalah Makna Tanda dalam Interior Ruang Tamu, yaitu studi ruang tamu 5 status sosial di Yogyakarta. Di semiotikanya sendiri, menurut Walker berasal dari Yunani semion yang berarti tanda, mempunyai arti luas dibandingkan dengan pengertian tanda sehari-hari, dan menurut PH-nya yaitu sesuatu yang dapat menggantikan seseorang atau sesuatu yang lain dalam kapasitas tertentu. Indikatornya menurut Bonta yaitu berupa kumpulan kejadian atau benda yang secara keseluruhan memperkuat makna yang ditimbulkannya. Indikator contohnya yaitu contoh antrean kendaraan di jalan bebas hambatan yang menunjukkan adanya kecelakaan lalu lintas. Contoh lain yaitu antrean kendaraan jika diperkuat dengan bunyi raungan sirene polisi dan ambulan akan memperkuat arti dari indikator tersebut, yaitu adanya kecelakaan lalu lintas. Menurut Susanto, peran sosial memiliki keterkaitan erat dengan status sosialnya. Ini disebabkan karena status sosial tidak ada artinya jika tidak digunakan atau diperankan dalam hubungan sosial. Status ini akan tampak jika individu yang mempunyai status menjalankan perannya dalam masyarakat. Menurut Susanto dalam Linton, yaitu menjelaskan status sosial terdiri dua macam, yaitu ascribe status dan achieve status. Ascribe status adalah status sosial yang diperoleh berdasarkan wewenang atau kekuasaan resmi, dan achieve status adalah status sosial yang dicapai seseorang berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya masuk ke bahan dan metode. Yang pertama, objek dalam penelitian ini adalah tanda-tanda yang terdapat dalam ruang tamu 5 status sosial di Yogyakarta. Setiap statusnya diwakili oleh 3 individu sehingga jumlah keseluruhan yang ruang tamu yang diteliti adalah 15. Kelima peran yang dipilih adalah kiai, pengusaha, pejabat, staf TNI, dan seniman. Ini dipilih karena keberadaan mereka mempunyai posisi penting dalam masyarakat. Peran yang dimainkan kelima status ini mempunyai unsur sosial budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan. Menurut Suhendi, merupakan unsur yang memiliki wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut, data mengenai tanda-tanda dalam interior ruang tamu di diperoleh dengan observasi di lapangan memakai kamera foto digital. Tanda-tanda meliputi tanda yang berfungsi sebagai aksesoris dan perabot. Data tata letak ruangan diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan. Data konsep interior ruang tamu diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik rumah. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang terdiri dari 3 kategori pertanyaan, yaitu keinginan pemakai dan stabilitas tanda. Lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Pertama yang diamati yaitu kiai. Ini adalah contoh dari interior kiai, ada gambarnya di atas. Saya sambil jelaskan.
peran status sosial yang pertama diamati yaitu kiai. Kiai sebagai pemuka agama dalam komunitas muslim memiliki kecenderungan untuk hidup sederhana dibandingkan dengan kelompok status sosial lainnya. Terlihat dari unsur pembentuk ruang yang terdapat di rumah-rumah kiai. Lantai, dinding, dan langit-langit rumah kiai dibuat dari bahan sederhana dan seandainya ini plafon ruang tamu kiai bisa dilihat sambil jelaskan ini menarik ruang tamu kiai adalah penggunaan hijab di ruang tamu. Dianutnya dengan mendesain ruang tamu sesuai dengan ajaran. Nah, ini contoh denahnya yang atas, yang bawah foto dari ruang tamu hijab tuh kayak kayak apa ya, kayak tutupan kayak penghias di ruang tamunya. Selanjutnya ini furnitur, foto-foto macam-macam aksesoris di ruang tamu dan kaligrafi ukuran kayu. Tanda juga terlihat dari pemasangan simbol-simbol baik berupa logo, foto, dan kaligrafi. Yang selanjutnya adalah yang kedua yaitu pengusaha yang diamati. Ini dalam unsur pembentuk ruang interior ruang tamu pengusaha bisa dilihat di fotonya. Contohnya yaitu peran status sosial kedua yaitu pengusaha. Desain yang ditetapkan ruang tamu pengusaha memiliki kecenderungan untuk menampilkan kemegahan seperti pemakaian langit-langit yang tinggi, lampu hias yang mewah, dan kolom-kolom Yunani. Tanda lain yang terdapat di ruang tamu pengusaha adalah foto diri yang foto keluarga dan foto wisata. Foto lain yang dipasang di ruang tamu adalah foto wisata di tempat-tempat terkenal di dunia. Hal ini dapat diartikan sebagai kebanggaan atas keberhasilannya dalam bisnis atau usahanya. Selanjutnya, yang diamati adalah pejabat. Ini beberapa pejabat menunjukkan jati dirinya dengan memasang foto dengan pakaian seragam dinas lengkap. Ini menunjukkan kebanggaan akan status sosialnya yang disandangnya. Kebanggaan ini juga ditunjukkan dengan memasang plakat-plakat yang mencerminkan prestasi diri. Gambar di atas adalah salah satu contoh pejabat yang memakai seragam dinas dipajang di ini menunjukkan posisi sosial yang tinggi adalah pemajangan benda-benda seni seperti contoh pada gambar di atas. Secara umum, benda-benda seni ini memiliki harga yang relatif mahal, menunjukkan kemampuan finansial dan selera artistik dari para pejabat tersebut. Yang di atas adalah contoh gambar suasana interior ruang tamu pejabat. Yang keempat yang diamati adalah ruang tamu TNI, menunjukkan identitas profesi kelompok TNI yang sehari-harinya berhubungan dengan persenjataan dan pertahanan, berhubungan dengan ketatnya peraturan mengenai kepemilikan senjata api di Indonesia, memiliki benda-benda langka dan berbahaya. Yang ketiga, memperingatkan tamu yang bermaksud jahat agar berpikir dua kali jika akan berbuat jahat terhadap pemilik rumah. Contohnya bisa ada di gambar atas suasana ruang tamu yang ada macam-macam aksesoris berbentuk peluru dan busur panah. Menjadi anggota TNI memang merupakan kebanggaan tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Kebanggaan ini bisa dilihat dari pemasangan foto diri dalam baju seragam. Seragam TNI memang memiliki karisma tersendiri buat masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat pada banyaknya kasus-kasus pemakaian seragam TNI sebagai alat nakut-nakuti atau gagah-gagahan. Yang kelima diamati adalah seniman. Beberapa seniman cenderung tidak memasang hasil karya seninya di ruang tamu, melainkan
di galeri khusus. Karya-karya seni yang terpasang di ruang tamu seniman seringkali merupakan hasil karya seniman lain. Hal ini menunjukkan apresiasi dan pengakuan terhadap sesama seniman. Yang terakhir adalah oposisi biner. Oposisi biner merupakan makna yang ditemukan dalam kelompok dan memiliki pasangan lawan katanya dalam satu kontinum linear. Makna-makna tersebut dapat dilihat dari pasangan oposisi biner di bawah ini. Yang kiri kelihatan seniman dan pengusaha, yang kanan atas pejabat seniman, bawah personal, yang kanan bawah asal. Interior ruang tamu kelima status sosial menunjukkan identitas setiap status sosial dengan berbagai macam penandanya. Makna-makna yang terkandung dalam interior kelima status sosial tersebut adalah kesederhanaan kemewahan, elit awam, banggaan bersahaja, estetik dan apa adanya, idealik realistik, progresif konservatif, dan pesona massal. Ini makna-makna ini dapat dilihat dalam satu kontinum linear yang menunjukkan makna dominan yang terdapat dalam interior satu status sosial tertentu. Interior ruang tamu kiai memiliki makna dominan idealistik dan kesederhanaan. Seniman memiliki makna dominan artistik, unik, progresif, dan personal. Interior ruang tamu staf TNI memiliki makna dominan realistik, sedangkan interior ruang tamu pejabat memiliki makna dominan awam. Pengusaha memiliki makna dominan kemewahan di interior ruang tamunya. Interior ruang tamu yang memiliki satu makna dominan tidak berarti hanya mengandung satu makna tersebut. Interior ruang tamu pejabat, pengusaha, DNNI dapat ditafsirkan mengandung makna lain meskipun tidak terlihat dominan jika dibandingkan dalam norma kelompok secara keseluruhan. Masih lama, Riz? Ini konsepnya saya terapkan dalam sketsa, Pak. Nanti ini penjelasannya ditunda aja ya. Oh iya. Ditunda minggu depan untuk penerapan. Yeah. Ya, semuanya juga begitu. Nanti ada penerapannya di dalam desainnya. Oke. Oke, Pak. Baik, saya kira cukup ini. Saya akhiri dulu. Saya tutup. Dah. Ya. Oke.